Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi kukagungane Allah ala dawami ngatasi selawase summa sholatuhu nuli utawi rahmat ta'zimi Allah ma'asalami serta ning keselamatan ala imami rusli ku ngatasi pimpinane para utusan wal anbiya'i lan para nabi Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali lan keluargane Nabi wal abna'i lan pira-pira putrane Nabi. Segala puja dan puji milik Allah secara langgeng. Sholawat dan salam untuk pemimpin para rasul dan para nabi, yaitu Nabi Muhammad, juga untuk keluarga dan para keturunannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, manusia bukan benda mati yang bisa diperlakukan sekehendak kita tanpa menuai resiko, menuai protes atau balasan dan dendam. Suami adalah manusia dan istri adalah juga manusia. Sebagai dua insan yang berjenis kelamin berbeda dan berperawakan berbeda serta berperwatakan berbeda, tetapi dijadikan oleh Allah menjadi berpasangan. Justru malah sisi ini, perbedaan ini, itu memunculkan kenikmatan yang diburu oleh semua orang. Sebagaimana kenikmatan lainnya, yaitu umpamanya saja kenikmatan persetubuhan suami istri. Tapi perlu kita ingat, kenikmatan tersebut, persetubuhan suami istri, itu tidak luput dari resiko. Tidak luput dari resiko. Jadi semoga para suami istri bisa memahami apa yang hendak aku mau sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikianlah kurang lebih ungkapan yang menawan, ya, ungkapan kitab ini yang menawan dan membuat penasaran ini. Dengan kata lain, supaya suami istri betul-betul menikmati karunia Allah tanpa berisiko yang merugikan, bahkan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Yang sebagaimanapun kenikmatan itu di puncak tetapi tidak berkelanjutan dan tidak bersifat lestari hingga sampai di akhirat, maka pastilah berakhir tanpa kesan. Ya. Bahkan demikian berarti kenikmatan yang dikufuri. Berarti kenikmatan yang dikufuri, tidak disyukuri. Di mana kenikmatan yang tidak disyukuri maka akan dihadang oleh azab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, maka aturan dan etika
Bahkan larangan di dalam syariat Islam, termasuk di dalam kitab ini, bukanlah bersifat membatasi atau menjerat, tetapi justru untuk melonggarkan langkah-langkah dan meringankan beban kita. Kenapa banyak orang yang berpikiran pendek, berpikiran cepet, otaknya sempit, merasa berbeban berat menanggung kehidupan ini, dan penghidupan seperti tidak kuat atau meneropong masa depan itu tampak buram dan tidak terlihat. Lah demikian karena ia tidak mengindahkan rambu-rambu oleh Sang Khalik, ya, oleh pencipta, atau dengan kalimat lain, ia tidak mensadari, tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya yang harus mensyukuri. Jadi para hadirin, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, kitab ini itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang muslim, tetapi juga dibutuhkan oleh para peminat keintiman suami istri secara umum. Jadi kitab ini itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang muslim, maksudnya sesungguhnya ya non muslim pun ya, yang penting orang yang suka ya atau hobi hubungan persetubuhan suami istri, pastilah sesungguhnya mereka semua membutuhkan kitab ini. Ya, jadi kitab ini tidak dibutuhkan hanya oleh orang muslim, tetapi juga oleh para peminat keintiman hubungan persetubuhan suami istri secara umum. Jadi semoga kitab ini bisa membawa kemaslahatan keluarga. Amin Allahumma amin. Bisa membawa kebahagiaan abadi suami istri, bisa membawa kebahagiaan abadi suami istri, juga bisa membuahkan dan menjaga keturunan yang mensyafaati nanti di dunia dan di akhirat nanti. Masya Allah ya, amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beristri bagi orang lelaki atau bersuami bagi orang wanita itu merupakan kenikmatan dan karunia yang harus disyukuri, juga menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala yang harus menjadi renungan kita semua. Jadi sekian kasus kelahiran dan sekian bentuk anak yang tidak normal, ya kan sudah banyak ya, sekian kasus masalah kelahiran dan sekian kasus masalah bentuk anak yang tidak normal, itu bisa saja sebagai sanksi atas hubungan intim, hubungan persetubuhan suami istri yang tidak mengindahkan norma dan etika adab-adabnya. Jadi ada sebuah kisah suami istri bertengkar masalah anak yang lahir dengan kulit hitam semuanya, tidak seperti ibu bapaknya yang putih-putih.
ini anak dari persetubuhanmu, kata istri yang diingkari oleh suami. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, adakah kamu menyetubuhi istrimu sedang haid? Yang dijawab dengan iya. Maka Nabi Sulaiman berkata, oh, itu berarti anakmu. Allah telah menghitamkan wajah anakmu itu sebagai sanksi terhadap kalian berdua yang bersetubuh dalam keadaan istri sedang haid. Ya, ini sabda Nabi Sulaiman. Dumateng para hadirin, hadirat, para pendengar, kepada semua pemerhati video ini, pemerhati kitab ini, saya adalah sebagai hamba yang akan sedang lagi belajar. Saya adalah statusnya adalah seorang hamba yang sedang akan lagi belajar. Saya adalah seorang hamba yang akan sedang lagi mau belajar. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan jazakumullah terutama kepada Anda semua yang berkenan membetulkan semua kesalahan-kesalahan saya, karena saya adalah orang yang lagi belajar. Wajarlah apabila ada kesalahan, maka sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah, kepada Anda sekalian yang berkenan membetulkan kesalahan-kesalahan, dan kepada Anda sekalian yang berkenan menambal kekurangan-kekurangan dan memberikan kritik masukan yang konstruktif, ya. Juga kepada saudaraku sekalian, semoga kesalahan kita selalu diampuni dan kebaikan kita selalu digandakan oleh Allah Ta'ala, untuk di kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak berbau semu-semu palsu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.